Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syahra Mena Faiza Triputri dengan NIM 22308112226 akan menyampaikan presentasi dengan judul Analisis Investasi Saham dan Indeks Tunggal. Pada materi presentasi kali ini ada 6 topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang pasar modal. Yang kedua, alasan pemilihan saham. Yang ketiga, tujuan dan ruang lingkup. Yang keempat, peran dan konsep pasar modal investasi. Yang kelima, analisis return dan risiko aktiva tunggal. Dan yang keenam, rekomendasi investasi. Lalu, ada latar belakang di mana investasi memiliki peran penting atau peran yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara karena mampu meningkatkan akumulasi modal serta memperkuat produktivitas. Melalui pasar modal, masyarakat dapat mengamankan nilai aset dari inflasi sekaligus memperoleh peluang peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, investasi dan pasar modal saling mendukung dalam membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Lalu ada alasan pemilihan saham. Saya memilih ketiga saham ini, yaitu yang pertama BMTR, PT Global Media Tbk, bergerak dalam sektor media dan entertainment. Alasannya karena potensi pemilihan jika konsumsi masyarakat meningkat. Yang kedua ada MTL, yaitu PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk dalam sektor infrastruktur telekomunikasi, pendapatan stabil dari sewa menara dan dividen konsisten. Yang ketiga ada SRTG, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dalam sektor investasi, portofolio diverifikasi atau potensi kenaikan dari kinerja emiten portofolio. Lalu, ada tujuan dan ruang lingkup. Yang pertama, menghitung dan membandingkan return dan risiko. Yang kedua, ada memahami indeks tunggal. Yang ketiga, ada memberikan rekomendasi investasi. Ruang lingkupnya yaitu data harga saham BMTR, MTEL, SRTG, dan IHSG dalam rentang waktu setahun. Penggunaan metode kuantitatif dengan model Markowitz dan indeks tunggal. Lalu ada peran konsep pasar modal dan investasi, di mana peran pasar modal yaitu sebagai pendanaan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Ada pula struktur pasar modal yaitu BI, OJK, emiten, dan investor. Dan ada dua jenis saham yaitu saham biasa dan saham preferensi. Setelah itu masuk kepada analisis return dan resiko aktiva tunggal. Di sini ada tabel resiko and return Markowitz model indeks tunggal, di mana ada ERI sebagai expected return, variance, dan steady. Pada analisis kali ini, expected return semua saham adalah negatif. BMTR minus 0,61%, MTL minus 0,36%, dan SRTG minus 0,30%. Sedangkan resiko varians dan standar defisiasinya yaitu SRTG paling volatil sebesar 7,68%, MTL dan BMTR stabil mendekati risiko IHSG. Kaitan dengan model portofolio Markowitz diverifikasi, gabungan MTL low resiko ditambah SRTG high resiko untuk menyeimbangkan return dan risiko. Yang keempat ada model indeks tunggal, di mana BMTR beta sama dengan 1, saham bergerak sejalan dengan pasar. MTL beta kurang lebih dari 1, saham tersebut kurang volatil atau lebih stabil dari pasar. SRTG beta lebih dari 1, saham tersebut lebih berisiko daripada pasar. Masih dalam pembahasan analisis return dan risiko aktiva tunggal, di sini ada model indeks tunggal, di mana expected return-nya SRTG menunjukkan expected return tertinggi sebesar 0,59%, BMTR return terendah 0,26%, dan MTL di tengah 0,50%. Lalu yang kedua ada resiko atau standard deviation. BMTR dan MTL memiliki resiko tinggi sebesar 6,61%, tapi return bukan yang tertinggi atau tidak efisien. SRTG adalah risk return profile, yaitu return tertinggi dan resikonya pun tinggi. Di sini ada grafik pergerakan saham. Ada saham BMTR, MTL, dan SRTG, dan IHSG. Lalu ada rekomendasi investasi, di mana investor konservatif harus menginvestasikan sahamnya di MTL sebesar 60-70% dan di BMTR sebesar 30-40%. Sedangkan investor moderat atau seimbang
menginvestasikan sahamnya pada MTL sebesar 40-50%, SRTG 30-40%, dan BMTR sebanyak 10-20%. Yang terakhir, bagi investor agresif atau high return, bisa menanamkan sahamnya kepada SRTG 50-70%, MTL 20-30%, dan BMTR 10%, atau mencari alternatif lain seperti reksadana. Kesimpulannya, kinerja pasar saham dalam periode Mei 2024 hingga April 2025 cenderung negatif dengan expected return yang rendah karena tekanan makroekonomi. Meskipun demikian, SRTG mencatat return yang relatif lebih baik dibandingkan BMTR dan MTL, meskipun dengan tingkat volatilitas yang lebih tinggi. Model portofolio Markowitz dan indeks tunggal juga menunjukkan bahwa diverifikasi antara saham beresiko rendah dan tinggi dapat membantu menyeimbangkan resiko dan return. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.